Om Swastiastu. Saya Ida Ayu Citradewi dari kelas PAS semester 6 siang. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hakikat karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis berarti karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan-aturan tertentu sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sehingga sangat jelas dan padu. Sedangkan bersifat ilmiah berarti karya tulis tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi atau pemecahan masalah yang didasari pada berbagai bukti empirik atau kajian teoritis sehingga pembacanya dapat merunut atau mencari kebenaran bukti empirik atau teori yang mendukung gagasan tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Sebuah karya ilmiah dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dari segi isi, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan ataupun deskripsi tentang suatu pemecahan masalah. Yang kedua, pengetahuan yang disajikan tersebut didasarkan pada fakta atau data, kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang ketiga yaitu sebuah karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif serta kejujuran dalam penulisan. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan banyak menggunakan istilah-istilah teknis di samping istilah-istilah yang bersifat denotatif. Yang terakhir, ciri-ciri dari karya ilmiah yaitu sistematika penulisan menggunakan atau mengikuti cara-cara tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan karya ilmiah. Tujuan penulisan dari suatu karya ilmiah ini ada 5. Yang pertama yaitu menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu. Tujuan seperti ini umumnya terkait dengan karya ilmiah yang berupa artikel yang dimuat dalam berbagai media massa. Yang kedua yaitu memenuhi tugas yang diberikan sebagai persyaratan dalam tugas studi. Tujuan seperti ini terkait dengan tugas penulisan makalah dari guru ataupun dosen serta penulisan skripsi, tesis maupun disertasi. Yang ketiga yaitu mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah, misalnya karya ilmiah yang disusun untuk kepentingan seminar, simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Tujuan yang keempat yaitu mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah. Perlombaan penulisan karya ilmiah sering diadakan oleh berbagai lembaga seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI yang setiap tahun diselenggarakan bagi mahasiswa seluruh Indonesia oleh Direktorat Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Karya ilmiah yang dilombakan ada yang sengaja harus ditulis untuk perlombaan tersebut, namun ada juga yang dapat diambil dari karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu seperti berbagai artikel penelitian yang dimuat dalam berbagai majalah. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat karya ilmiah. Fungsi karya ilmiah di sini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai rujukan atau referensi dalam mempersiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah seperti seminar, melakukan penelitian, diskusi panel,
dan sejenisnya. Yang kedua yaitu fungsi edukatif sebagai sarana pendidikan yang dapat meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu menyebarluaskan perkembangan bidang ilmu kepada masyarakat luas atau kelompok tertentu yang saling terkait. Manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah ada 6. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena ia harus membaca berbagai rujukan sebagai seorang penulis ataupun peneliti. Yang kedua, penulis dapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, kemudian mengembangkan menjadi pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan atau dibutuhkan. Yang keempat, meningkatkan dalam keterampilan mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data serta jelas dan sistematis atau terurut. Yang kelima yaitu dengan menulis sebuah karya ilmiah, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu suatu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu khasanah pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu dengan menulis karya ilmiah, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah di sini ada 6. Yang pertama yaitu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Pendapat tersebut didukung data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau penelitian laboratorium, ataupun studi kepustakaan. Skripsi menuntut kecermatan metodologis hingga mengaransi ke arah sumbangan material berupa penemuan baru. Yang kedua yaitu tesis. Tesis adalah jenis karya tulis dari hasil studi sistematis atau masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Orisinalitas tesis harus nampak, yaitu dengan menunjukkan pemikiran yang bebas dan kritis. Penulisannya baku dan tesis dipertahankan dalam sidang tesis juga bersifat argumentatif dan dihasilkan dari suatu proses penelitian yang memiliki bobot orisinalitas tertentu. Yang ketiga yaitu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program studi S3 ilmu pendidikan. Disertasi merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan-penemuan baru dalam salah satu disiplin ilmu pendidikan. Yang keempat yaitu makalah. Makalah adalah salah satu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah menyajikan masalah dengan melalui berbagai proses berpikir deduktif ataupun induktif. Yang kelima yaitu kertas kerja. Seperti halnya makalah, ada juga karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris maupun objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada
Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah di sini ada 5. Yang pertama yaitu objektif, artinya data yang diperoleh dari kenyataan harus dilaporkan berdasarkan dianalisa dan sejarah objektif. Selain itu dilakukan secara benar, teliti, apa adanya, dan tanpa prasangka. Syarat-syarat yang kedua yaitu sopan dan rendah hati. Hal ini tergambar dari kata-kata dan kalimat bahasa yang digunakan. Tidak ada kata-kata atau kalimat yang menggurui pembacanya. Sikap ini tidak akan mengurangi maksud dari tulisan dan kesimpulan yang disajikan. Namun agar tulisan itu berbicara secara objektif. Syarat yang ketiga yaitu jujur. Pendapat atau data yang diperoleh harus disebutkan dengan jelas sumbernya. Harus diterangkan bahan pustakanya sesuai dengan tradisi di kalangan dunia ilmiah. Tidak dibenarkan menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa hasil yang didapat baru pertama kali, padahal dia telah menjiplak dari pendapat atau penemuan orang lain. Syarat yang keempat yaitu jelas, tegas, singkat, sederhana, dan teliti. Kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas. Kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Usahakan untuk satu kalimat, satu pengertian atau istilah saja. Jika terpaksa diungkapkan dengan beberapa istilah, harus mampu menjelaskan pengertian atau permasalahan yang dikemukakan. Dan syarat yang terakhir yaitu kompak, kontinu, dan lancar. Disusun sekompak mungkin dan kontinu serta lancar, agar yang dikemukakan itu mudah diterima dan dimengerti. Ada kelangsungan pemikiran secara ilmiah, kesimpulan yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai hakikat karya ilmiah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.